Bagaimana pendapat Bapak tentang sidang hari ini? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terjadi gugatan kepada ITB? Ceritanya begini, saya lupa tanggal berapa waktu ada pertemuan di Jakarta dengan Pak Din Samsudin. Pertemuan 100 tokoh. Itu sejarah kenapa saya. Jadi pada waktu itu ributlah di acara di Hotel Sultan itu membicarakan tentang Sirekap dan siapa pembuatnya. Pertama kali yang diminta bicara namanya Roy Suryo. Pak Suryo begini segala macam. Selesai Mas Roy bicara, Pak Suryo bilang ini ada alumni ITB. Saya di belakang Pak Samsudin. Kaget saya. Kemudian saya bicara ke depan. Karena gini Mas Roy mengatakan ini oknum bukan ITB sempat di situ. Sekarang saya bicara, saya bicara sejauh sepengetahuan saya. Saya mengatakan, saya bicara di sini sebagai presidium KAPA. Jadi saya harus ceritakan. Saya nggak bisa mengataskan ikatan alumni, nggak bisa sendiri ya, karena saya di sini sebagai KAPA. Saya sebagai KAPA. Kenapa? Sebagai presidium. Dan saya katakan bahwa saya adalah presidium tertua, bukan ketua. Saya katakan bahwa kami melihat ada dokumen MOU antara KPU dan ITB. Artinya ITB secara institusi terlibat. Untuk itu saya akan biarkah kami sebagai alumni nanya dulu ITB. Nanti akan kita tanya ITB sejauh mana keterlibatan ITB. Begitu. Berapa hari kemudian saya ketemu Pak Dijar Fadilah di saat pertemuan. Dia ngomong, Mas, ini teman-teman Jakarta sudah mau duduk ITB nih. Para media. Gila. Saya bilang sekali lagi, kesempatan kami untuk bicara pada ITB dulu, gitu ya, sebagai alumni. Karena apa? Kami juga resah sebagai alumni melihat suara-suara yang waktu itu sudah baik ITB institusi, bahkan ada individu yang sudah dicerca, iya, pada waktu sudah ramai lah, sudah gaduh, sehingga kita melakukan apa? Pertama kali kita datang ITB, kita menggelar ITB, kita misalnya dengan kita memperbaiki Februari itu kita layangkan kepada ITB dengan tadi yang dibacakan oleh majelis. Kemudian nggak dijawab nih, teman-teman udah mau demo nih, kumpul di Salman. Oke lah, yuk kita datang ITB. Saya datang ITB bertiga, saya, Aryoni, satu lagi Pak Reza. Diterimalah dengan namanya Profesor Wijaya, sekretaris eksekutif. Datanglah kita ke Pak Wijaya ngobrol, ya sudah ngobrol gitu. Artinya kita sampaikan kenapa kita resah sebagai alumni dan juga alumni. Pak Wijaya mengatakan ini bahasa apa ya, bahasa yang disampaikan. Kira-kira nggak mungkin lah itu dengan ITB. Kira-kira gitu jawabannya. Sehingga Leoni mengatakan kalau begitu ITB nggak salah dong, bicara dong kalau nggak salah. Oh kami kami dibatasi oleh kontrak yang tidak bisa ngomong. Gitu, kontrak yang bisa ngomong. Silakan. Itu oke, saya bilang ini karena surat kami sudah saya layangkan, kami minta jawaban oleh ITB. Dijawablah beberapa hari kemudian oleh sekretaris rektor, bukan rektor, yang menyatakan tadi silakan. Tapi jawabannya itu bukan jawaban yang menjawab substansi. Tapi bahwa kami tidak, kalau Anda mau tanya aja. Kita jadi begitu, ini orang ITB kok jawabnya seperti itu. Kita berharap jawabannya itu lebih akademis begitulah ya. Kenapa dia tiba-tiba cuma 5.000. Udah. Karena begitu, konsultasilah kita dengan teman-teman. Udah kita minta ke KIP provinsi gitu. Itulah kira-kira di KIP provinsi setelah persidangan dengan kami juga nggak tahu proses acara hukum beracara. Berapa hari berapa waktu dari surat pertama kita nggak tahu, prosesnya nggak tahu. Akhirnya memang di-guide oleh KIP provinsi untuk bikin ini. Oke, kita bikin lagi sehingga kita bikinlah surat keberatan. Sidang di KIP provinsi mengatakan bahwa KIP tidak berwenang memeriksa ini karena ITB itu adalah institusi pusat. Saya kira gini. Mulailah kita, kemudian kita mulai irisan dengan beberapa teman yang tahu tentang itu. Oh lebih perinci, permintaan sudah jelas gitu lah. Karena surat yang ke KIP lebih sudah pointernya sudah jelas. Kita intinya begitu. Jadi intinya kenapa kita menuntut karena kita sebagai alumni nih resah
suasana yang mencari ITB, kita ingin klarifikasi kepada ITB, langsung tabayun bahasa ininya, kita bertanya tabayun kepada ITB nggak jawab ini. Nah, malah kita suruh tanya ke orang lain kan begitu ya. Makanya kita lakukan itulah kira-kira begitu. Nah, itu satu. Jadi kenapa kita akhirnya sampai ini? Sebenarnya nggak perlu kan? Cukup selesai di Ganesha kok. Selesai pada waktu itu. Kita mau demo banyak sudah teman-teman. Kita cegahlah supaya nggak gaduh. Nah, persidangan ini sebagai persidangan kelanjutan dari yang di Bandung, walaupun tidak belum sampai ke substansi. Oke lah, tadi kita soal kenapa pertanyaan mereka itu. KAPA ini sebetulnya kelompok orang. Anggotanya barangkali sampai 2.000, pernah tercatat sampai 2.000 orang ya kalau bicara KAPA. Tetapi untuk memudahkan, kita bikin presidium. Tadinya dari ya siapapun dari presidium boleh mewakili, misalnya saya mewakili angkatan saya angkatan 73, ada mewakili alumni 70-an, boleh untuk memudahkan kita berkomunikasi saja. Karena kita melihat KAPA ini sudah menjadi salah satu simbol untuk perlawanan kepada kita kan penegak Pancasila nih, Pancasila diobok-obok. Kita anti komunis, akalnya anti komunis. Komunis ini sudah mau mulai berjalan kan? Sudah bukan hanya laten, sudah muncul. Jadi kita ada di situ, makanya kita pakai nama KAPA. Waktu saya membuat surat, ya udah kita pakai KAPA aja. Saya nggak bisa pakai atas nama alumni, nggak bisa pakai sendiri. Ngapain saya sendirian? Dianggap ini udah kita kelompok itu barangkali. Oke, dari situ kemudian hari ini sebetulnya kita, kalau saya melihat sebetulnya keinginan saya, kami semuanya yang datang itu adalah pejabat ITB, bukan kuasa hukum, menjelaskan formalitas. Karena yang tahu persis yang ditanyakan itu mereka. Tidak mungkin satu proses pekerjaan yang sangat penting itu cuma ada kontrak doang. Tidak ada proses awal-awal. Itu kan ini saya menyamakan dengan saya sebagai engineer, saya bikin pekerjaan, saya pasti ada kontrak, ada proposal bisa dari pemberi tugas, tapi biasanya TOR itu kita bisa bikin. TOR itu bisa dibikin oleh pemberi tugas dan pelaksana sesuai dengan kesepakatan. Tapi ada TOR, ada term of reference, bahasa Pak ini ada istilah kalau di IT itu kan TOR. Business process. Ada business process yang menjelaskan apa yang diminta. Sehingga itu sudah dibuat. Kan nggak mungkin tiba-tiba nggak ada itu terus langsung kontrak. Bikin apa? Nanti sembarangan kan ada permintaan, ada demand dari pembeli dan ada yang bisa saya bisa lakukan ini. Kan itu mengakurkan proyek dari kontrak itulah kemudian dibuatlah. Hasilnya sudah jadi ini. Hasil ini kan jelas. Kalau proyek engineering ada spesifikasi nih. Oh, ini manual lah. Kalau barang produk ini kan ada manual. Oh, boleh pakai ini. Produk ini nggak boleh dipakai ini. Ya, ada hal-hal yang menjadi SOP ya, standar bekerja seperti kan ada pasti itu. Nah, itu ada nggak? Kalau nggak ada, pertanyaan lagi. Terus kita bikin apa? Maka simbol pertanyaan, jangan-jangan ini sudah ada produknya, ITB tinggal dicap. Ini ya pertanyaan. Kan ini perlu clear. Karena sebagai alumni, apalagi tadi, tidak ada uji konsekuensi internal tadi, tidak ada audit internal. Produk yang menyangkut hajat orang banyak, kita tahu. Kemudian tidak ada quality control dari ITB internal, dari guru besar, segala macam. Kalau terjadi kecerobohan, kan ceroboh. Dilepas saja nih benda yang seperti itu, semua orang nggak bertanggung jawab. Rektorat happy saja nih dengan seperti itu. Yang lain juga ditanyain, oh bukan urusan kita. Loh, ITB ini institusi apa? Dia adalah institusi yang memegang prinsip kebenaran akademis. Itu harus dijaga nama ini. Jangan sampai kemudian dia seperti institusi jalanan gitu. Kan pernah dia mengatakan kalau dia itu seperti institusi jalanan, ini dibikin di jalanan begitu. Tidak ada bertanggung jawab. Nah, nama ITB itulah yang ingin kita jaga. Kami ini ingin menjaga. Terus terang kalau jawaban tadi yang para kuasa hukum tadi nggak akan bisa menjawab, tidak akan bisa masuk ke dalam ruh yang kita harapkan. Pasti. Dan diharapkan dari gugatan ini apa sih, Pak? Sebetulnya kan informasi itu akan membuka semua permasalahan yang menjadi dugaan publik.
keterlibatan ITB dan sejauh mana ITB melakukan itu, antisipasi ITB, ya. Kalau tidak kan ceroboh. Nah, artinya apa? Institusi ini kan harus direformasi juga ini. Saya nggak tahu lah, barangkali perguruan tinggi lain juga melakukan yang sama, nutupi sesuatu kan, ada sesuatu yang ditutupi oleh satu perguruan tinggi, tapi kan ceroboh. Perguruan tinggi itu harus ngomong apa adanya kok, kebenaran itu. Nah, ini yang kita tuntut. Saya nggak peduli lah, ini yang kami tuntut adalah ITB ngomong ini sehingga ITB mengatakan kami institusi. Tapi kan tidak ini. Apalagi ini kalau kita tulis ini sudah menjadi produk kejahatan kan, anggapan kita ya. Artinya Sirekap ini kan menjadi kejahatan terstruktur TSM tadi. Ya dalam pilpres ya, terutama. Apapun dalam kegiatan pemilu kan menjadi alat yang bisa dijadikan seperti itu. Alat yang tadinya untuk kebaikan menjadi alat dari yang tidak baik kan begitu. Seperti teknologi ini bisa bermanfaat dan tidak bermanfaat kalau salah penggunaan. Nah, pencipta teknologi ini kan harus peduli. Teknologi yang diluncurkan ini bermasalah. Kan begitu. Tujuan kita itu. Barangkali. Mungkin saya ini. Awalnya saya berharap Sirekap ini adalah produk teknologi yang bisa memungkinkan terjadinya perubahan, ya, perubahan pada demokrasi sehingga dia bisa dilaksanakan dengan lebih mudah, lebih murah, akurat, transparan. Tapi kami semua kecewa kok ternyata Sirekap padahal katanya adalah hasil dari produk ITB. Kok anak bangsa, kok hasilnya seperti ini? Kebalikan, malah banyak kontroversi, malah banyak yang saya bilang ini adalah cacat, produknya jadi cacat, ya, karena ada kualitas utamanya yang paling transparan aja, semua orang bisa tahu. Kadang itulah akar mula dari kontroversinya adalah tidak adanya validasi. Itu kan sangat semua juga bisa rasakan ini pasti ada sesuatu yang salah dengan produk ini. Nah, saya tahu teman-teman saya itu adalah orang-orang yang sangat kompeten, akademisi. Gak mungkin lah mereka membuat produk yang cacat, yang bisa menjadi alat untuk seperti apa gitu ya. Nah, makanya tadi saya berterima kasih kepada majelis komisioner, terutama Bapak siapa tadi ya, yang komisioner yang menyarankan untuk memperjelaskannya. Jadi memang bahasanya seperti itu. Apa yang kami inginkan sebetulnya adalah memperoleh klarifikasi dan informasi bagaimana ITB terlibat di dalam Sirekap dan apakah sesungguhnya ITB sudah terlibat secara benar. Kalaupun ada produknya seperti ini, mungkin bukan ITB, kami cuma ingin klarifikasi seperti itu saja. Dan dokumen-dokumen yang diminta itu ada keterlibatannya benar atau tidak ada di dalam dokumen yang diminta. Oke. Nambahin aja ya, hasil sidang tadi itu menurut saya alhamdulillah sangat baik. Jadi yang penting buat kami itu adalah permohonan kami sudah bisa diterima, kemudian soal legal standing juga kita lolos, masa berlaku permohonan dan prosedural hukumnya kita lewat, sehingga dalam waktu mungkin 2 minggu lagi itu sudah dijadwalkan sidang berikutnya. Artinya kan kita ini secara teknis hukumnya itu sudah bisa kita lalui, sehingga nanti 2 minggu lagi bisa masuk materi permohonan. Karena sebelumnya ini kan sebenarnya gugatan ini udah panjang ceritanya. Jadi kita masukin pertama kali itu ke ITB itu 26 Februari. Sekarang bulan Agustus, berarti udah 6 bulan ya. Jadi 6 bulan itu hanya untuk minta dokumen-dokumen yang tadi kita mohonkan itu. Jadi memang ya inilah jalan yang harus kita lalui. Jadi dulu itu kita memohonkan ke ITB, ya mungkin juga karena kita semangat untuk mencari kebenaran dan mengungkap fakta segala macam, tapi
jujur aja kan kita memang bukan orang hukum gitu ya, bukan ahli hukum, jadi surat ke ITB-nya pun sebenarnya kalau dilihat dari perspektif ini Komisi Informasi itu surat kita tuh sebenarnya agak ini ya, tidak langsung direct memohonkan informasi apa yang dimohonkan gitu kan. Kalau biasanya kan orang atau sekelompok orang atau badan publik kan minta informasi itu kan ke suatu lembaga KPID itu kan, ini kita minta ini gitu kan. Nah, sedangkan surat kami ke ITB itu memang sifatnya itu ya memang dalam semangat ingin agar ITB itu kita tabayun ke ITB, dan kita berharap ITB itu membuka kebenaran gitu. Tapi untungnya di bagian-bagian surat itu memang ada kata-kata kita meminta ini klarifikasi dan informasi. Jadi masuk tuh informasinya ada, dan sehingga bisa ditarik ininya sebagai permohonan. Dan itu tadi sempat diragukan hakim, tapi setelah kita diskusi dan kita jelaskan, akhirnya hakim juga bisa menerima. Dan tadi mungkin ada beberapa ya yang tidak semua yang ditulis di permohonan itu bisa sebagian, tapi sebagian besar 5 dari 7 lah. 5 dari 7 itu bisa disetujui dan disepakati sebagai permohonan yang bisa dikatakan saat ini gitu. Jadi itu buat saya yang penting. Jadi kita lanjut ke proses berikutnya untuk materi pokok 2 minggu lagi dari sekarang. Ya tolong didoakan saja, semoga nanti lancar dan hasilnya juga bisa memuaskan semua pihak, bahwa informasi yang kami mohonkan itu memang seharusnya ITB bisa membuka itu. Kira-kira gitu, Pak. Oh iya, satu lagi, bahwa ini kan Sirekap mau dipakai lagi di pilkada ya. Iya. Oke. Akhirnya kami mengharap kejadian yang sama tidak terulang. Ya, bahwa sebetulnya dari hasil MK itu ada rekomendasi untuk perbaikan Sirekap, tapi kita nggak tahu bagaimana, dan kalau nanti tertutup lagi tidak tahu ya. Dan saya itu berharap ya, karena dari hasil Sirekap ini ya, di samping proses rekapitulasi manual, itulah yang dihasilkan calon pemimpin bangsa dan negara. Kalau prosesnya tidak benar, termasuk juga caleg-caleg kan, itu juga ditetapkan hasil dari Sirekap sebagai alat bantu utama dalam rekapitulasi berjenjang. Nah, kalau hasil dari Sirekap itu diragukan banyak orang karena produknya itu cacat, bagaimana nasib bangsa ini? Saya sebagai pribadi bela-belain ya dalam perjuangan ini. Saya tidak rela anak-anak bangsa yang tidak bersalah itu menjadi korban karena hasil dari demokrasi kita tidak benar. Itu. Terima kasih. Kirain sebentar ya, ternyata panjang juga.